Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan USP Ken Channel. Kesempatan kali ini saya akan berikan tutorial bagaimana membuat metode pembelajaran online menggunakan fasilitas dari Google, yaitu Google Classroom. Google Classroom. Oke, kita ketikkan dulu Google Classroom. Ya, pastikan Anda sudah memiliki akun Gmail di Google ya, sehingga nanti pada saat mengakses Google Classroom tidak perlu lagi kita dipusingkan dengan membuat akun Gmail. Ya, kita masuk di akun Google Classroom. Ya, ini tampilan di halaman muka dari Google Classroom. Kita lihat di posisi pojok kanan atas, ini ada tanda panah. Nah, ini ada create or join a class. Jadi untuk membuat Google Classroom, kita harus membuat kelas-kelas dulu. Nah, ini kita bisa klik untuk membuat kelasnya dulu. Create class. Kita centang. Ya. Kemudian continue. Nah, di sini kita nanti harus mengisi nama kelasnya, misalkan kita akan membuat pembelajaran online misalkan untuk SMP kelas 7 misalkan. Kelas 7A. Kan kelas 7A. Kelas 7A. Oke. Ini kasih 7A saja. 7A. Subject name, misalkan ini kelas pembelajaran untuk pelajaran IPA. IPA. Maaf, apa? IPA. IPA. Iya. Roomnya A. Kita ketik, klik tombol create. Tunggu sebentar, nanti akan muncul pemberitahuan bahwa kelasnya sudah dibuat. Ya, got it. Ya, kita sudah membuat sebuah kelas ya, 7A. Nah, kita sebenarnya juga bisa menambah lagi untuk kelas-kelas yang lain, misalkan kita mau kelas 7B, 7C dan seterusnya. Ya, tapi ini sementara kita satu kelas saja dulu. Nah, di sini nanti akan terlihat ada menu classwork ya, atau tugas kelas ya. Tugas kelas ini nanti kita bisa buat dengan cara klik tombol create ini yang ada plusnya. Nah, di sini nanti ada assignment, ada tugas, ada quiz, ada pertanyaan, kemudian ada materi yang bisa digunakan atau yang akan kita berikan kepada siswa atau murid atau pembelajar online dan yang lainnya ini. Nah, kemudian untuk Google Classroom ini nanti kita harus mengundang pembelajar atau pembelajar online atau siswa atau pelajarnya. Di sini ada fasilitas teachers atau guru. Guru misalkan mau ditambahkan, kita bisa menambah invite teachers. Ya, dengan cara menambahkan email. Ya, Gmail dari guru yang kita inginkan. Kemudian untuk murid kita bisa menambahkan di sini. Ya, sejumlah murid yang ada di kelas tersebut. Ya, sesuai dengan nama email masing-masing murid. Jadi nanti siswa harus menyerahkan akun Gmail atau menyerahkan email mereka ke kita, kemudian kita undang. Seperti itu. Nah, di samping itu nanti juga ada grades, ada nilai ya, ada fasilitas nilai. Nah, ini menu-menu yang ada pada Google Classroom. Nah, di stream ini ada ruang interaksi ya, antara guru, pengajar dan muridnya. Di sini guru bisa menuliskan
apa saja ya yang bisa diberikan. Misalkan selamat datang, selamat datang, selamat datang kelas, di kelas. Oke, kalau kita mau tambahkan misalkan link apa atau video dari YouTube atau file apapun, mungkin bisa kita tambahkan di linknya. Tapi kalau tidak, ya kita bisa langsung post. Maka secara otomatis nanti peserta atau murid atau siswa yang tergabung dalam kelas ini nanti akan membaca status dan bisa nanti juga membalas bagaimana ya seperti yang ada di media sosial seperti Facebook dan lain-lain, ada interaksi seperti itu. Nah, untuk tugas ya kita bisa buatkan ya, pengajar bisa buatkan materi dengan cara create kemudian materi. Ya. Nah, materi ini nanti kita bisa buat title-nya apa, deskripsinya seperti apa. Nanti kita bisa tambahkan lampiran berupa link, ya misalkan link dari blog atau link dari website mana yang bisa kita berikan kepada siswa sebagai referensi, atau juga melalui Google Drive, file yang kita upload di Google Drive, atau juga file yang kita upload dari komputer kita, ya baik mungkin berupa file Word, Excel ataupun yang lain, atau gambar, atau juga video dari YouTube. Nah, kalau kita punya akun atau channel di YouTube yang berisi pembelajaran kita, nah kita bisa lampirkan. Ya, jadi nanti kita punya channel di YouTube, nanti kita linkkan lagi channel YouTube itu ke Google Classroom sehingga kelas ini menjadi privat, sifatnya tertutup, hanya bisa diakses oleh mereka yang tergabung dalam kelas tersebut. Ya, itu untuk posting materi pembelajaran. Nah, ini juga ada fasilitasnya untuk all student dan sebagainya. Ini bisa kita buat topiknya apa, kita create topik dan seterusnya. Ini bisa dicoba-coba seperti itu. Intinya bahwa ini adalah apa namanya pada saat kalau kita ingin membuat materi untuk pembelajaran. Nah, sebaliknya kalau kita mau memberikan tugas ataupun memberikan quiz, nah ini kita bisa pilih quiz assignment. Nah, nanti kan masuk ke dalam Google Docs atau Google Forms ya. Seperti video yang sebelumnya yang sudah kami buat, yang sudah kami rilis, yaitu tentang bagaimana membuat soal dengan memanfaatkan Google Form. Ya, ini sama. Ya, sama menggunakan Google Form. Ya. Ini bisa ada tanggal kapan harus selesai mengerjakan, ya topiknya apa dan seterusnya. Ini tinggal dipilih. Nah, seperti itu. Nanti kita bisa buat untuk apa namanya Google Form-nya sebagai tugas untuk murid. Demikian juga yang lain, ya assignment sama. Ini intinya seperti Google Form juga sama instruksinya. Hanya di sini hanya melampirkan file saja. Kalau Google Form nanti bisa kita membuat pertanyaan-pertanyaan, tapi kalau assignment itu hanya tugas-tugas yang kita buat dengan melampirkan file yang sudah kita buat. Seperti tadi yang kita sampaikan pada saat kita menyampaikan untuk membuat materi. Kurang lebihnya sama antara assignment dan materi tampilannya seperti itu. Nah, untuk settingan-settingan yang lain ini bisa dicoba-coba di setting ya. Bisa di setting untuk settingan-settingan umum ya, misalkan ini kodenya ya, ini nanti yang akan diberikan kepada siswa, kode untuk masuk Google Classroom dan seterusnya. Ya, ini sementara pengenalan awal dulu untuk Google Classroom, bagaimana membuat Google Classroom dan mengundang murid, mengundang siswa atau mengundang guru yang akan terlibat dalam Google Classroom. Kemudian juga bagaimana kita membuat tugas ya, tugas kepada murid, dan juga bagaimana membuat materi
ya materi dulu, tugas, nah seterusnya. Dan itu nanti bisa kita melakukan interaksi dengan murid melalui menu yang ada di stream ini ya. Karena mereka yang nanti tergabung dalam Google Classroom, mereka bisa mengakses melalui aplikasi di Android ataupun lewat PC atau laptop atau tablet ya. Ketika mereka sudah tergabung di Google Classroom, otomatis mereka akan mendapatkan notifikasi ketika ada yang baru dari Google Classroom ini dari guru, misalkan ada informasi apa, ada tugas, ada materi dan seterusnya, mereka akan mendapatkan notifikasi sehingga secara tidak langsung mereka kemudian juga akan tahu kalau ada sesuatu yang harus segera dibaca, harus ada dikerjakan seperti itu. Nah, Google Classroom ini juga bisa juga kita kombinasikan dengan grup WA dan seterusnya. Tapi pada intinya, bahwa Google Classroom ini nanti akan menjadi satu fasilitas yang lengkap dalam pembelajaran online ya. Di situ sudah ada tugas, di situ murid sudah terkumpul dalam satu kelas, ada nilai dan seterusnya. Sehingga ini akan memudahkan bagi para pengajar dan juga para pelajar untuk berinteraksi ya dalam proses pembelajaran online, di mana pada saat sekarang ini di masa pandemi ini memang sangat dianjurkan dan akan menjadi sesuatu yang niscaya harus melakukan pembelajaran secara online. Demikian tutorial kita pada kesempatan kali ini ya. Semoga bermanfaat buat Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.